Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Kami bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti menara doa ini. Dan saya percaya hari ini Tuhan akan melawat kita bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa ini secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah Tuhan akan menjamah kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Setiap hari kami bisa bersama-sama berjumpa di menara doa. Kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Bawa kami ya Roh Kudus untuk kami mengalami Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini boleh kami lalui bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus urapi kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas doa pujian dan penyembahan kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu ya Tuhan akan ya Tuhan menjamah seluruh kehidupan kami. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami naikkan ucapan syukur kepadamu. Mari naikkan ucapan syukur bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami datang naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami, Engkau luar biasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Yesus Engkau baik selama-lamanya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dari hari ke hari Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Kami datang hari ini ya Tuhan, kami katakan Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan
sendiri. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah merancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sembah Dia, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah merancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Sembah Dia, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari lebih lagi, oh kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Oh janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Oh kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari datang sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kaulah Bapa yang baik, yang selalu ada buat kami setiap hari. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu mengubahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ini hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau Bapa yang baik buat kami. Mari angkat kedua tangan kita sembah Dia. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Oh, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu
yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji menopang hidupku, ku percaya padamu. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Mari kita mulai sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas hidupmu hari ini. Percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan mengasihimu. Haleluya. Kau Bapa yang baik bagi kami. Kau mengasihi kami Tuhan, kasih-Mu oh nyata bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk setiap janji-Mu bagi kami. Haleluya. Setiap hari kami datang Tuhan di menara doa, kami bersyukur kepadamu untuk jamahan kasih-Mu, untuk setiap nikmat yang Tuhan yang kami terima. Biarlah Tuhan ubah kami, Tuhan jamah kami. Haleluya. Kami mengasihi, kami mencintai-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Oralah batakara. Ya Tuhan, Hosana bagi-Mu ya Tuhan. Hosana ya Tuhan. Oralah bayasana. Kau hadir jamaah umat-umat. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu dari tempat ini Tuhan. Oralah bayasana. Sungguh Yesus, kami cinta kepadamu. Mari sembah Dia. Hosana bagi-Mu di tempat yang paling tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sembah Dia. Hosana bagi
bagimu Yesus ditata Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ini doa kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, ku mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Bersyukur padamu. Mari sembah Dia. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Sekali lagi, Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata Maha Kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta pada. Haleluya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh besar ya Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan buat kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Oh, lala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku.
Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Tuhan, aku minta turunkan urapan kasih-Mu buat kami. Biarlah setiap kami, ya Tuhan, tiap hari aku berdoa. Biarlah setiap kami, Tuhan, dapat, ya Tuhan, memahami betapa lebarnya kasih-Mu, Tuhan. Betapa panjangnya kasih-Mu, Tuhan. Betapa tingginya kasih-Mu. Dan betapa dalamnya kasih-Mu. Aku berdoa, biarlah, ya Tuhan, setiap kami dipenuhi, ya Tuhan, dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Saudara doa sekarang, terima urapan ini. Terima urapan ini. Oh ya laba urapan kasih. Oh ya laba kasih. Yang menguatkan, yang menyegarkan, yang mengaktifkan iman kita. Oh ya laba kasih ini laba. Oh ya laba jamah pikiran kami dengan kasih-Mu. Biarlah, ya Tuhan, kami punya berpikiran kasih. Kami bisa, ya Tuhan, miliki hati, ya Tuhan. Hati yang mengasihi, ya Tuhan. Kami bisa, ya Tuhan, mengucapkan perkataan kasih, ujaran kasih, ya Tuhan. Yang mengubahkan, ya Tuhan, hidup kami. Mengubahkan hidup banyak orang, Yesus. Oh ya laba. I love you. I love Jesus. Buka suaranya. I love you. I love you. I love Jesus. I love you. Tuhan tahu kami mengasihi Engkau, Tuhan. Tuhan lihat hati kami. Tuhan, kami butuh kasih-Mu untuk kami bisa makin mengasihi Tuhan, mengasihi sama kami. Tuhan, tolong kami semua. Beri kami keberanian untuk datang kepadamu, ya Tuhan, lebih lagi. Beri kami keberanian, Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan lebih lagi. Kuatkan, ya Tuhan. Kuatkan, ya Tuhan. Kuatkan, ya Tuhan, setiap kami. Berilah kami kekuatan yang baru, ya Roh Kudus-Mu. Oh ya laba. Kasih yang melenyapkan ketakutan kami. Kasih yang melenyapkan, ya Tuhan, kemarahan kami. Kebencian kami, keserakan kami. Kasih yang mengubahkan itu. Kami mau, ya Tuhan. Makasih Yesus. Urapi kami, Tuhan. Urapi kami. Dan pakai kami untuk bisa menjadi saluran kasih-Mu, saluran kebaikan-Mu. Dan hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah, ya Tuhan, kami bisa memahami dan mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Dan Engkau pasti menyembuhkan anak-Mu ini. Saudara, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul
dengan kehidupan keuangannya, kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan Engkau jawab dan memberikan ya Tuhan solusi ya Tuhan, jalan keluar buat setiap mereka. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Saya berikan judul hari ini, khotbah saya adalah kunci kekuatan hidup dalam kasih Yesus. Ya, yang saya mau dengan kata lain saya mau bahas tuh tentang ya betapa indahnya ya kan hidup di dalam kasih. Ya sudah kita bisa mengerti, memahami akan kasih Tuhan. Nah, saya tuh sudah sering kali khotbah tentang kisah perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang di dalam Keluaran Lukas 15. Ya saudaraku, ya kan, dan hari ini saya ingin bahas lagi saudaraku dari sudut yang lain, karena ini seperti Tuhan bilang sampaikan, ya kan, sampaikan lagi untuk mengingatkan kita tentang kekuatan, ya kan, dari kasih Yesus itu. Nah, kita tahu kalau kita baca di dalam Lukas pasal 15, kisah anak yang hilang, itu dimulai dari anak ini kan minta bagian daripada warisan dia kepada ayahnya. Lalu diberikan sama ayahnya, lalu dia ambil saudara warisan itu, uang itu, lalu dia pergi ya kan ke satu negeri yang jauh sehingga terputus saudaraku. Ya kan saudara, yang namanya komunikasinya, fellowshipnya dengan ayahnya. Itu sama seperti setiap kita saudara. Ketika kita udah berhenti untuk tidak berdoa lagi, kita tidak cari lagi firman Tuhan, kita tidak lagi berbicara tentang Tuhan, firman, pelayanan dan lain sebagainya. Itu sama seperti anak yang hilang. Saudara, sekalipun ya kan saudara, ya kan ketika kita udah gak tertarik lagi dengan hal-hal yang rohani, saudara, itu seperti kita anak yang hilang. Nah, apa dampaknya? Saudara, dampaknya adalah saudaraku, ya kan, di luar daripada rumah Bapak, ya, rumah Bapaknya, di situ tidak ada makanan rohani, tidak ada pengajaran, tidak ada pembaharuan di dalam pikiran, saudaraku. Sehingga, saudaraku, nah hidupnya, ya saudara, jalan hidup daripada anak yang terhilang ini mengalami kemerosotan rohani atau kemerosotan moral. Kita lihat dia berfoya-foya di sana saudaraku. Dia habiskan, dia hambur-hamburkan daripada harta yang menjadi milik bapaknya sebenarnya. Yaitu warisan memang punya dia. Nah, dia foya-foya, dia nggak hidup menurut apa saudaraku? Menurut tuntunan. Ya, kalau orang bijak, ya kan pasti hidupnya tuh selalu ada tuntunan. Orang hidup dalam tuntunan pasti hidup dalam perencanaan, persiapan. Saudaraku, apa yang bisa dimakan, yang mana yang bisa disimpan. Karena kita tahu tidak selalu yang namanya ada masa kita bisa mendapatkan apa yang kita kerjakan. Ada masa-masa di mana kita tidak dapatkan apa-apa. Nah, Alkitab jelaskan, ya kan, timbullah yang namanya masa kelaparan besar. Saudaraku, di mana saudaraku orang-orang tidak lagi bisa bekerja untuk mendapatkan makanan. Nah, karena si anak yang hilang ini, dia foya-foya hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia gak mempersiapkan diri untuk masa kelaparan itu. Dan Alkitab katakan anak ini langsung saudaraku jatuh miskin dan melarat. Perutnya lapar, mau makan, lalu dia cari kerja. Saudara, dia orang Yahudi nih, ya. Dia pergi kerja, kemana saudara? Dia bekerja di mana? Di kandang babi. Lalu Alkitab katakan dia udah kerja, dia mau makan, lapar, mau makan ampas babi pun tidak ada. Nah, disinilah saudara, ya kan, muncul satu kesadaran di dalam dirinya. Ya, kita baca Alkitab kita dalam Lukas 15 ayat 17, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ada satu kesadaran. Ya kan, aku nih begini. Aku kelaparan, aku nih kosong, aku nih kering.
Aku nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa. Sedih yang ada, ya kan? Ya kan? Justru dikatakan lagi, sadar, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, coba baca sama-sama dengan saya. Yuk, semua yang ada di Holy Spirit dan saudara yang ikut secara online, saudara bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sudah sini. Ketika dia mau kembali kepada bapaknya, lalu dia berkata, saudaraku ya, dia berkata ya kan kepada dirinya. Saudara, apa perkataannya saudara? Dia tidak lagi minta dijadikan sebagai anak bapak. Tapi dia minta sebagai salah seorang, mungkin bapak udah tolak. Sudah gak mau lagi sama saya. Ya, itu pikirannya. Setiap orang yang sudah jauh dari Tuhan selalu punya pemikiran yang sama seperti anak yang hilang. Apa Tuhan masih mau dengar doa saya? Apa Tuhan masih mengasihi saya? Apa Tuhan masih mau tolong saya? Saudaraku Yesus. Tadi waktu di jalan sementara kami mau ke gereja, istri saya, itu Bu Andit, dia ada cerita. Di mana kami salah satu daripada pengerja kita, dia cerita sama istri saya. Dia bilang bagaimana tentang kasih Tuhan, betapa indahnya kasih Yesus. Dia berkata begini, karena dia menikah dengan orang yang bukan Kristen, lalu dia tidak jadi Kristen. Dia jadi Buddha, dia pindah jadi Buddha. Bertahun-tahun, lalu sampai dia punya anak. Dan anaknya mengalami tanda kutip disorder. Ya saudaraku, wah bikin sulit dan lain sebagainya. Pokoknya ngamuk, gak bisa diam dan lain sebagainya. Dan ribut dengan suaminya. Sekarang dia mengalami stres dengan suaminya, juga dengan anaknya. Lalu dia cerita sama Bu Adit, saya pergi aja nyetir sendiri. Hanya untuk lepasin diri, lepasin stres. Dia bilang, lalu mamanya beritahu dia, kita kan orang Kristen, kamu kan sebenarnya orang Kristen. Kamu ngomong sama suami kamu bahwa kamu mau pergi ke gereja lagi, mau datang lagi ke Tuhan. Ya kan? Bukan untuk soal apa, demi untuk anak kamu. Demi untuk suami kamu, datanglah. Saudara, akhirnya dia dengarkan daripada nasihat mamanya, papanya. Nah, pada waktu itu dia datang. Kebetulan, ini bukan kebetulan namanya kebetulan ilahi. Semua tidak yang kebetulan. Buat orang percaya, katakan amin. Jadi kita ini gereja pada waktu itu ngadakan yang namanya doa pengurapan. Dan ada tamu hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan dari luar negeri. Saudara, dari India. Ya, apa namanya, Pastor Ananda. Pastor Ananda. Lalu yang sekarang jadi pengerja, dia belum pernah, udah nggak ke gereja. Itulah hari pertama dia ke gereja, dia datang ke gereja. Pada waktu itu dia bawa anaknya. Lalu pendeta ini dia bilang, ada seorang ibu yang bawa anak. Anaknya sakit, gini dia ngomong gitu. Maju ke depan. Saudara, kok dia tiba-tiba kok seperti ini saya ini. Dia maju ke depan, ya kan, Pastor Ananda itu setelah doakan saya, lalu dia ngomong, ada satu kata-kata yang waktu dia datang, saudara, gereja itu dan dia doa gitu, apa Tuhan masih mau terima saya? Apa Tuhan masih mau tolong saya? Itu pertanyaannya dia. Dan rupanya saudara, pertanyaan dia waktu di gereja, waktu masih nyembah doa, maju ke depan mimbar, hamba Tuhan ini berkata bahwa kepada si pengerja ini. Dia bilang, Tuhan mengasihi kamu. Dan Tuhan sudah sembuhkan anak kamu. Saudaraku, itu seperti jawaban buat dia. Oh, Tuhan mengasihi saya, Tuhan terima saya. Tuhan gak pernah tolak saya walaupun saya sudah tinggalkan dia. Yang kedua, ya kan, hamba Tuhan bilang anakmu sembuh. Dan betul.
Sepulang dari gereja, anaknya itu gak ngamuk-ngamukan lagi. Dan Tuhan pulihkan, sembuhkan. Saudaraku Kristus, saya mau bicara tentang betapa indahnya kasih Tuhan itu. Katakan amin saudaraku. Jadi kepada siapa lagi kita mau minta tolong? Kalau bukan ke Tuhan. Jadi ayat ini bicara khusus buat setiap kita saudara. Anak yang hilang berkata, ya kan? Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu ayat 20, apa jadi budak? Jadi upahan anak ini. Anak berubah status, jadi budak. Enggak. Apa yang dibuat oleh bapaknya? Lihat ayat 20 kita baca sama-sama. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini anaknya kan? Ya kan? Ketika ia masih jauh, ayahnya melihat anaknya itu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Ayat 21, kata anak itu kepadanya. Nah dia ngobrol sama bapaknya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Pertama dia ngomong sendiri sama dirinya. Yang kedua dia bicara sama bapaknya. Apa respon daripada bapaknya? Ini yang mengharukan. Seringkali kalau kita baca pelan-pelan, ini yang menjamah hati saya. Ini menjamah hati kita. Yang buat kita nangis. Betapa indahnya kasih Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku. Lebih manis, lebih manis. Dia berkata, aku jadikan budak saja yang penting aku bisa makan. Tapi Bapa tetap melihat anak ini sebagai anak. Coba lihat. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Apa saudara? Baca yang keras. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Diberikan jubah. Saya yakin bukan jubah budak. Tapi jubah apa? Jubah seorang anak. Gak mungkin dia suruh hamba-hambanya untuk ambilkan jubah. Pasti itu jubah untuk seorang anak. Bukan jubah seorang budak. Jubah seorang budak. Saudara tahu gak? Yang jubah orang-orang pakai kayak orang-orang itu. Kalau budak itu saudara, jadi dia agak nantung gitu. Agak gantung. Ya karena supaya lebih lincah untuk kerja kali ya. Saya gak ngerti. Saudaraku. Tetapi kalau yang namanya anak atau tuan itu jubahnya sampai bawah. Saudara tahu gitu. Nah itu poinnya. Yang kedua dikatakan apa? Kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Yang terakhir yang 23 kita baca yang keras. 1, 2, 3. Dan ambillah anak tambun itu. Sembelihlah dia. Marilah kita makan dan bersuka cita. Saya ingin kuatkan saudara. Saya ingin saudara bagaimana kita bisa memiliki yang namanya saudaraku. Satu kekuatan, keteguhan hati. Ketika kita menghadapi yang namanya masa-masa sulit dalam hidup kita. Ya. Ada paling tidak ada 3 hal lalu kita tambahkan jadi 4. Yang saudara harus ingat dalam hidup saudara. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang, ya kan? Saat kita datang bertobat dan kembali kepada Tuhan Yesus, dengar. Tiap hari kita harus datang bertobat. Pertobatan itu setiap hari sebenarnya. Pertobatan dalam bahasa Inggris kan repentance, pertobatan atau repent. RE, saudara, itu kata RE itu kembali. Pen itu kan tempat tinggi. Sebenarnya pertobatan itu bukan kata-kata yang mengerikan. Tobat lo. Kalau kita enggak, kadang-kadang kita bilang tobat lo. Kalau orang Jakarta bilang tobat kau. Seperti kata tobat itu sangat-sangat merendahkan gitu loh. Bukan. Sebenarnya kata bertobat kalau bahasa Inggrisnya kita saudara? Jalan menuju ke tempat yang tinggi sebenarnya.
Katakan amin. Dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Metanoia. Metanoia itu artinya saudara perubahan cara berpikir atau perubahan pikiran. Kalau saudara bisa berubah pikirannya ke arah yang lebih baik, yang lebih cerdas, lebih baik. Ada lebih banyak masalah yang kesulitan yang dulu tidak bisa diselesaikan karena saudara punya sudut pandang yang baru, pemikiran, pengetahuan yang baru. Maka saudara bisa selesaikan itu. Yang ngerti katakan amin. Orang bilang begini, Pak Sabta, aku sudah doa loh untuk masalah keuanganku. Tapi kok Tuhan tidak jawab-jawab masalah keuangan saya. Saya nggak yakin hari pertama kamu doa Tuhan sudah jawab. Kalau menurut saya. Yang percaya katakan amin. Karena kita ini bukan, ya kan saudara, berperang untuk mendapatkan kemenangan. Sebenarnya saudara, kemenangan sudah kita dapatkan. Saudaraku, kita sudah starting awalnya adalah dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Apa dasar filosofinya? Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dia sudah selesaikan semua masalah kita. Sudah disediakan itu. Ibarat tergantung daripada kita. Saudara, karena Tuhan sudah sediakan seluruh kebutuhan kita di atas kayu salib. Yang ngerti katakan amin. Nah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena dia sudah sediakan. Bagian kita adalah kita datang kepada dia. Saudaraku, kalau kita datang kepada dia, kita harus bisa mengakui apa yang Tuhan firmankan. Kita berkata, aku setuju. Makanya ada istilahnya legio. Ya, homo itu sama, legio itu bahasa. Bahasa kita harus sama dengan bahasanya Tuhan. Saudara dikatakan amin. Artinya apa? Di sini pentingnya pertobatan bicara pembaharuan pikiran setiap hari. Maka kita terus belajar firman. Jadi gimana kita bisa memperbarui pikiran kita? Ya Tuhan bisa pakai lewat Alkitab yang kita baca setiap hari. Pengajaran firman Tuhan yang kita dengar, kita catat dan kita doakan. Atau kadang Tuhan bisa pakai orang-orang, istri kita, orang tua kita. Bahkan kadang-kadang anak kita. Untuk memberikan kita nasihat kepada kita. Seringkali karena kita ini ego kegedean. Kebesaran ego. Kita maunya kita yang ngomong dan kita didengarkan. Kita menolak suara atau omongan atau nasihat, kata-kata, perkataan orang lain. Kalau saudara dan saya ingin terus bertambah cerdas, saudaraku, kita harus belajar untuk membuka telinga dan mata untuk belajar. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita terus ngomong dan tidak mau dengar, saudara, nasihat firman, nasihat yang baik buat setiap kita untuk kebaikan kita. Kita cuma mau ngomong aja. Kalau kita ngomong terus, itu akan memantapkan apa yang kita yakini. Kalau kita yakini, apa yang kita tahu, itu makin mantap kalau kita terus ngomongin. Tapi kalau kita mulai tutup mulut dan mulai dengarkan, kita akan mendapatkan sudut pandang yang baru. Katakan amin saudara, kita bisa melihat jalan-jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah oleh karena itu saudara, di sini pentingnya tiap hari saya ingin ajak saudara untuk selalu minta, Tuhan biarlah aku bisa menjadi orang yang terbuka pikirannya. Terbuka hatinya. Termasuk terbuka dompetnya. Kalau saudara tiga ini terbuka, saya yakin untuk kebaikan. Saudara akan jalan menuju apa? Menuju keberhasilan. Katakan amin. Nah sekarang ketika si anak yang hilang ini saudara mengambil keputusan untuk kembali kepada orang tuanya. Saya ingin bahas tentang tiga hal ini saudaraku. Yang pertama, begitu pula dengan kita. Kalau saudara pagi-pagi datang ke Tuhan berdoa. Saat teduh. Kira-kira
Apa rencana saudara untuk saat teduh itu? Maksud saya, tujuan saudara itu apa? Saya ajarin nih. Untuk saya sih secara pribadi. Setiap kali saya saat teduh, tujuan saya saat teduh adalah saya mau datang untuk bertobat. Bertobat. Istilahnya apa Rasul Paulus itu, aku mati tiap hari. Mati untuk diriku. Tiap hari itu bertobat. Bukan kebenaranku yang aku terus pegang. Aku selalu mau cari. Ini loh pengetahuan. Ini loh pembaharuan pikiran aku. Apa yang Tuhan mau bicara lewat firman. Pengajaran-pengajaran apa yang baru. Ketika kita terus diperbarui pikiran kita. Lewat firman Tuhan. Kita berdoa, nyanyi, nyembah, masuk hadirat. Kita diperbaharui hati kita. Saya yakin. Saudara akan lihat ada 3 hal yang Tuhan akan berikan. Yang pertama Tuhan akan berikan apa? Jubah. Katakan amin, jubah. Kalau tiap hari kita datang ke Tuhan seperti anak yang hilang. Ya kan? Rendah hati datang. Aku mau berubah. Aku mau bertobat. Aku mau mengalami pembaruan pikiran. Pembaharuan hati. Saudara akan dapatkan kasih Tuhan. Apa wujud kasih Tuhan? Ya saudara, Dia berikan kita. Yang pertama Tuhan Yesus memberikan kita jubah yang terbaik. Katakan amin. Jubah itu apa sih? Jubah adalah pakaian terluar. Ya. Jubah bukan hanya berfungsi untuk menutupi tubuh kita. Ya, tetapi juga jubah itu menunjukkan apa? Status dan identitas seseorang. Nah, di perjanjian lama saudara, jubah ini berkaitan erat dengan sesuatu yang jasmani, ya, nutupi tubuh kita, tetapi juga sesuatu yang rohani. Saya ingin beritahu lagi kepada saudara begini, ya. Kalau seseorang dapatkan satu jubah, ya saudara, itu dampaknya bukan cuma menutupi tubuh, tetapi yang di dalamnya itu berubah. Yang percaya katakan amin. Yang di luarnya ngalami perubahan. Selalu mulai yang di dalam. Saya kasih contoh saudara tentang Daud. Daud ini seorang yang mengerti betul betapa jubah yang dikenakan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Saat kita tahu bahwa Daud dan Yonatan ini adalah pangeran saudara. Ya, anak daripada raja Israel yang bernama Saul. Saudaraku, satu hari mereka mengikat satu perjanjian. Lalu hati daripada Yonatan itu sangat berpaut dengan Daud. Dia sangat mengasihi Daud. Lalu apa yang dibuat saudara? Yonatan dia buka jubahnya saudaraku. Dia buka jubahnya, dia tanggal Alkitab 1 Samuel 18 ayat 4 kan, Samuel menanggalkan jubah yang dipakainya. Ini jubah apa? Jubah seorang pangeran. Saudaraku, memberikannya kepada Daud. Jadi bukan cuma sekedar kain gitu saudaraku. Ya kan kita lihat. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya. Ayat yang kelima, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Perhatikan. Sejak Daud mendapatkan dan mengenakan jubah Yonatan, Daud mengalami perubahan karakternya lebih apa? Lebih bijaksana. Katakan amin saudaraku. Kalau kita baca di satu pasal sebelumnya, Daud tuh tidak bisa pakai baju perang. Tidak bisa menggunakan alat-alat perang. Tapi di 1 sampai pasal 18 setelah dia dapat jubah, dapat baju perang, peralatan perang semuanya itu dipakai oleh Daud. Jadi artinya di sini yang di dalam jubah itu, saudara, itu mengubah yang di dalam. Katakan amin. Karakternya dia lebih bijaksana, lebih terampil, lebih cerdas. Ada satu perubahan yang begitu drastis pada waktu dia mendapatkan jubah. Ada satu kedahsyatan. Ada satu pengurapan yang lebih, saudara, ketika Daud dapatkan jubah. Dan Alkitab katakan saudara, setiap kali Daud pergi berperang, Daud selalu mengalami apa? Kemenangan. Selalu berhasil. Kenapa? Jubah itu. Lalu akhirnya dia mengalami promosi. Dipromosi.
Jadi saya mau bicara tentang jubah. Ketika saudara tiap hari datang bertobat. Orang bertobat kan mau tahu, Tuhan aku salah, tunjukin jalannya yang apa. Aku tidak tahu apa-apa. Ya kan, apa yang harus aku buat. Tiap hari kita minta tuntunan firman-Nya. Apa pesan menara doa hari ini? Aku akan jadikan tuntunan hidupku. Lalu pujian penyembahan, saudara minta urapan kasih. Tiap hari dipenuhi. Perhatikan, satu pada waktu Tuhan akan berikan saudara satu jubah. Katakan amin. Ini perlu yang namanya apa? Komitmen, disiplin, konsisten. Baru dapat jubah. Saudara lihat di sini. Banyak orang Kristen percaya, saudara, dengan kesembuhan ilahi. Ya, banyak orang Kristen doakan orang sakit. Tapi saudara, ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang tertentu yang diberikan Tuhan jubah untuk pelayanan kesembuhan. Kalau yang sudah almarhum, Catherine Kuhlman lah, Ora Robert, yang ya kan saudaraku, ya kan, Kenneth Hagin. Setiap kali ibadah, yang masih hidup pada waktu itu, ya kan, pelayanan-pelayanannya Benny Hinn, saudaraku. Di Indonesia Pak Niko, gembala pembina kita. Kita doain orang satu-satu. Ada yang sembuh, ada yang enggak. Ketika mereka buat ibadah, itu begitu banyak orang alami kesembuhan. Apa bedanya? Jubah. Katakan amin. Semua orang suka memberitakan Yesus, memberitakan Injil. Supaya orang bisa bertobat, diselamatkan, dan jadi murid Tuhan. Saudara lihat, pada waktu almarhum Billy Graham, saudara, masih hidup. Kalau beliau bikin KKR, saudara, pada waktu itu yang datang. Puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan pernah jutaan orang datang. Reinhard Bonnke dihadiri dengan, kalau di Afrika kita lihat video YouTube-nya, saudara, itu jutaan orang. Apa yang membuat kita mau bikin KKR? Datang berapa orang nih? Apa bedanya? Jubah. Saya bilang, jubah. Jubah, itu pengurapan, itu pemberian Tuhan. Yang orang tuh nggak bisa nuntut. Kok dia dikasih ini, aku kok nggak ada urusan. Tuhan tuh nggak penting dengan pendapat kita. Dia punya kedaulatan kepada siapa dia mau beri jubah itu. Dia mau berikan kasih karunia-Nya, dia akan berikan. Nggak tunggu pendapat kita atau pertimbangan kita atau takut sama kita. Itu Tuhan nggak kayak gitu. Saya bisa mengerti ini, katakan amin. Dan ada banyak lagi, saudaraku. Dan saya juga mengerti dalam hidup saya, Tuhan, ya kan, jubah ini bisa diberikan langsung sama Tuhan. Bisa saudara sendiri yang minta dan inginkan jubah yang seperti itu. Seperti halnya Elisa. Elisa menginginkan jubah yang dikenakan Elia. Dia ingin itu. Tapi saudara, itu perlu yang namanya, itu namanya pergumulan yang hebat. Pada waktu itu dia ingin sekali. Mulai dari apa? Di Gilgal. Perjalanan Gilgal. Habis dari Gilgal, masuk saudaraku ke Betel. Masuk ke Yeriko. Baru ke Sungai Yordan. Selama perjalanan itu saudaraku, Elisa itu istilahnya bahasa orang Palembang tuh disegak terus. Dimarah terus. Kayak ngapain sih kamu ikut-ikut aku tuh? Sudahlah, sana aku nggak, bahasa sehari aku nggak butuh kau. Aku mau pergi sana. Enggak, aku mau ikut. Sampai akhirnya saudara, Elia, Nabi Elia ini, dia nanya, kau tuh mau apa? Kau mau minta apa? Jawab, permintaannya adalah aku ingin jubah. Aku ingin dua bagian dari rohmu, maksudnya jubah yang Tuhan beri kepada kamu. Itu kamu pakai. Karena aku sudah melayani engkau. Aku suka dengan tipe pelayanan seperti ini. Panggilan Tuhan atas hidupmu, Elia, itu sama dengan aku. Dan aku akan teruskan. Aku ini anak rohanimu.
Aku butuh jubahmu, jubah Bapakku sendiri. Wah, permintaanmu sulit, bisa. Tapi kamu akan bisa dapatkan kalau kamu bisa melihat aku. Kalau kamu bisa lihat aku, kamu bisa lihat. Saudara kasih Kristus, kita tahu bahwa akhirnya Elisa mendapatkan jubah Elia. Kalau Elia melakukan mujizat yang besar itu dalam hidupnya itu 7 kali. Saudara tahu Elisa 13 kali waktu dia hidup dan 1 kali pada waktu dia sudah jadi mayat. Mujizat terjadi 14 kali. 2 kali lipat. Saya berdoa saudaraku yang Kristus. Saudara mau dapatkan jubah ini. Hal pertama, bentuk daripada kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berikan jubah. Jubah ini yang membuat saudara hidupnya berhasil. Berhasil dalam segala perjalanan hidup saudara. Saya suka ngobrol sama istri. Itu ada satu pengerja kita. Itu dagang saudara. Dagang empek-empek lah, dagang restoran segala macam. Kita lihat sentuhannya itu beda. Kita lihat, ini restorannya rame terus. Ya saya dapat dari kata Tuhan. Ini diurapin. Dia dapat jubah itu untuk kerja ini. Dia dapat jubah dari Tuhan. Dapat pengurapan dari Tuhan untuk bisnis itu. Sehingga, ya kan saudara, orang dia kaget-kaget. Makanan enak aku, tapi kenapa dia yang lebih laris? Bukan berarti dia tidak enak. Saudara, hidup kita ini seperti ini. Nah, kalau saudara mendapatkan jubah dari Tuhan, itu harus saudara, saya panggilannya, kerinduannya, calling itu apa? Saya ngerti, saya tiap hari minta jubah supaya jadi seorang pendoa, pemuji, penyembah, pengajar. Yang bisa ngajar firman. Saya minta jubah untuk bisa mendoakan orang sakit supaya bisa sembuh. Saya selalu tiap hari minta jubah itu. Harus diinginkan. Lalu Tuhan tiba-tiba kasih percayaan. Kalau tanpa jubah, pelayanan kita, hidup kita akan kurang efektif. Karena pada waktu Tuhan kasih jubah, Tuhan lengkapi dengan apa? Cincin. Cincin lambang apa saudara? Cincin itu adalah lambang apa? Kasih Kristus yang kekal. Yang tidak ada putusnya. Setiap kali saudara yang pegang cincin. Ini cincin pernikahannya. Saya lebih daripada saya lihat ini cincin pernikahan. Ketika kita lagi lemah. Kita lagi kering. Mungkin kita mungkin stres lah. Kalau saudara bisa lihat cincin, saudara punya cincin. Saudara bisa melihat inilah, ya kan? Bukti bahwa aku adalah anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Yeremia 31 ayat 3 katakan apa? Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mau dapatkan kasih Tuhan? Ya, kalau saudara tahu, saudara ada jubah yang Tuhan kasih. Jubah itu bicara tentang itu jubah pasti jubahnya namanya itu adalah jubah sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Orang yang memakai jubah pasti juga memakai cincin. Artinya apa? Saudara yang diurapi, urapannya bisa bekerja, itu haruslah saudara dan saya hidup dalam kasih. Ya kita bekerja ini karena kita mau mengasihi Tuhan. Kita kerjakan ini untuk Tuhan. Kita mengasihi untuk sesama manusia. Pada waktu Tuhan suruh kita lanjutkan dari PAUD, buka sekolah. Saudara ini saya saksi nih. Doa saya apa? Tuhan berikan saya urapan atau jubah. Untuk bisa membangun sekolah. Oh aku akan kasih kamu jubah kalau kamu punya belas kasihan.
kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Kamu punya hati ingin melihat anak-anak ini jadi anak-anak yang kan memiliki kemampuan akademis yang hebat, punya karakter Kristus yang luar biasa, dengan ngerti tentang bagaimana menjalani hidup dengan tubuh yang sehat secara keseluruhan. Itu saya doakan minta jubah itu. Jubah untuk bisa melayani dengan pelayanan sekolah, pelayanan untuk anak-anak. Tapi harus ada cincin kasih. Bukan untuk cari keuntungan. Bangun sekolah untuk supaya bisa dapat untung, ini untuk jadi bisnis besar. Tidak ada itu. Harus dasar motivasi kasih. Dan apa? Pasti Tuhan lengkapi dengan apa? Sepatu. Sepatu itu bicara apa? Kerelaan untuk memberitakan Injil. Kerelaan untuk berbuat baik. Itu sepatu. Katakan amin saudara. Dan puji Tuhan. Tiap hari saya doakan. Berikan saya urapan Tuhan. Jubah. Untuk jadi gembala. Pengajar. Untuk bisa ini bawa sekolah. Walaupun saya nggak urus teknis. Tapi ada jubahnya ini. Dari Tuhan. Dan puji Tuhan. Saudara. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib. Kalau bukan tangan Tuhan. Tidak mungkin. Ketika Tuhan bilang, bangun gedung. Setahun bisa jadi. Dan sekarang sudah dipakai. Waktu dipakai, hari dipakai sama anak-anak saudara. Itu hati saya suka cita luar biasa. Sampai sama istri itu seperti kayak kita rayakan gitu loh. Maksudnya kan, ini kita akhirnya jadi juga, istri saya bilang ya. Jadi juga, Tuhan baik itu. Itu dimulai apa? Kita harus minta jubah. Ketika kita dapat jubah, kita laksanakan tugas, maka tangan Tuhan akan bekerja secara dahsyat. Katakan amin. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu cari orang yang mau terima jubah itu. Apapun itu. Saudara kerja salon kah? Harus minta jubah. Saudara mau kerja apapun sebagai profesi pengacara, sebagai dokter, harus punya jubah. Selain jubah dokter, harus ada jubah dari Tuhan. Biasanya itu yang paling penting. Saudara, saya tutup dengan ayat ini, saudara Kristus ya. Kita baca sama-sama Kolose 3 ayat 12. Kita baca sama-sama 1, 2, Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi, Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada kita. Ya kan? Sebagai apa? Orang-orang pilihan Allah. Yang sudah dikuduskan dan dikasihi. Ini bicara tentang apa? Dia bilang gini. Ini adalah jubah yang harus kamu pakai. Kenakan jubah ini. Apa namanya? Jubah untuk saudara bisa berperang dan selalu menang seperti Daud. Jubah yang membuat Tuhan berhasil dalam setiap pekerjaan saudara, bisnis saudara, karir saudara. Dengar baik, jubah itu, ya kan? Di dalam jubah itu yang saudara kenakan adalah apa? Tuhan bilang, kenakanlah jubah apa? Belas kasihan. Jubah yang Tuhan beri untuk membuat saudara berhasil, ini bisa bekerja. Kalau di dalamnya ada apa? Belas kasihan. Bukan kejam, bukan benci, yang ada belas kasihan. Mau orang jahat, mau orang baik. Mau orang di bawah kita atau di atas kita. Tuhan bilang, kenakan belas kasihan. Yang kedua apa? Kemurahan. Kemurahan itu bicara tentang adanya unsur apa di sini saudaraku. Itu ada kaitan. Gampang udah. Memberi. Bukan hitung-hitungan. Saya lihat kalau orang yang suka hitung-hitungan. Kalau belanja minta diskonnya keras. Kalau mau masukin anak, kalau bisa minta diskon lebih keras. Padahal dia bisa beli baju dan segala macam. Saya berdoa untuk hal-hal tertentu. Saudara tuh yang perlu hemat, saudara hemat boleh. Tapi untuk hal yang namanya, saudara, untuk kemuliaan Tuhan, seharusnya saudara jangan berhemat. Kecuali memang nggak punya uang sama sekali.
Gak punya pun saudara harus usahakan. Ini saya belajar, jubah kemurahan. Lalu jubah kerendahan hati. Jubah kelemah lembutan dan kesabaran. Saya berdoa biarlah saudara diberkati dengan pesan ini. Tuhan mau pakai, mau kasih jubah. Jenis jubah apa yang Tuhan ingin? Itu mengandung ada panggilan. Jubah ini dipakai saudara bukan untuk kemuliaan kita. Tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Untuk tolong lebih banyak orang. Kalau saya bilang, ya Tuhan aku mau kembali. Tiap hari aku mau bertobat. Aku mau datang seperti anak yang hilang. Tuhan tutup mata kita. Bapa dalam nama Yesus. Aku minta berikan kami jubah ya Tuhan. Berikan kami jubah. Supaya apapun yang kami buat. Tuhan yang buat berhasil. Seperti Tuhan memberikan ya Tuhan jubah itu. Kepada Daud melalui Yonatan. Sehingga dengan jubah itu karakter Daud berubah. Keterampilannya berubah. Sehingga hidup Daud dipromosi dan berubah. Apa yang dikerjakannya, peperangan selalu berhasil. Dan dia dipromosi menjadi panglima tentara Israel. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Biar kami bisa melihat kasih Tuhan. Kami bisa melihat keindahan kasih-Mu Yesus. Bahwa Engkau berikan kami jubah itu. Saudara doa, berikan aku jubah itu Tuhan. Dan berikan aku juga cincin itu. Yaitu kasih-Mu ya Tuhan. Jubah itu ada status. Aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Jubah itu adalah menyatakan. Aku adalah anak Allah. Aku punya hak waris. Yaitu janji-janji Allah dalam hidup saya. Jubah itu menyatakan bahwa aku adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Yang punya tugas untuk menyatakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan berikan saya sepatu. Untuk aku bisa hidup melangkah dengan damai sejahtera. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, ini aku anak-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana. Kita makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atas, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian bersama-sama, katakan terima kasih. Syukur bagimu.
terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.